Kue gulungmu sudah jadi sering-seringnya. Halo, pesanan antar Anda. Aku nggak pesan antara Anda salah kirim. Sayang, selamat ulang tahun. Sayang, kamu cari uang juga susah. Kenapa boros lagi? Beliin istri dan anak, bukan boros. Oh iya, aku juga beliin kamu dan bayi Gio kedamaian. Lihat, suka nggak? Sayang, ikut aku, bikin kamu susah. Nanti aku akan cari uang dengan baik, biar kamu dan bayi hidup enak. Sayang, ngomong apa sih? Aku nggak peduli uang. Aku cuma harap kamu selamat sehat. Hidup sama aku seumur hidup. Ada pesanan antar baru. Ada pesanan lagi. Cepat pergi. Cepat sibuk sana. Kalau gitu aku pergi ya. Hmm, cepat pergi. Sayang, Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ada yang terluka. Kecelakaan. Darahnya banyak sekali. Banyak banget darahnya. Cepat panggil ambulans. Dia baik-baik saja? sayang, 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 sayang. Cepat tolong suamiku. Tolong dia. Sayang, sayang, tahan ya. Perutku sakit sekali. Istri, dokter, istriku bagaimana? Bayinya selamat. Tapi ibu melahirkan terstimulasi, perdarahan hebat, biaya operasinya 200.000. Cepat bayar sana. 200.000. Orang yang biaya operasi saja tak mampu bayar. Pantaskah kau menikahi aku, Putri Luhanshan? Kau adalah Luhan Shan, orang terkaya kota Yun. Zimeng adalah putrimu. Kenapa dia tak pernah bilang padaku? Demi kau Zimeng melepaskan status putri keluarga Lu. Tapi kau malah membuatnya jadi begini. Kau ini laki-laki? Aku yang menyebabkannya. Zimeng sedang dalam bahaya. Tuan Lu, kumohon selamatkan dia. Kumohon selamatkan dia. Dia putriku. Aku pasti akan menyelamatkannya. Asal kau bawa anak itu pergi. Jangan temui dia seumur hidup. Zimeng, kau sadar? Ayah, kenapa ayah datang? Anakku, di mana anakku? Ayah terlambat. Bayi itu lahir sudah mati. Tidak mungkin, tidak mungkin. Suamiku, suamiku. Zimeng, si miskin itu, begitu dengar biaya operasi butuh 200.000, langsung kabur malam itu. Kalau bukan dia tunda pengobatan, bayi itu takkan sampai mati ya. Apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Linian bukan orang seperti itu, ayah. Dia bukan orang seperti itu. Nah, dia sudah mengaku sendiri. Tak percaya? Lihat ini. Lu Zimeng, kau sudah gila.
Aku sudah tahu kau putri orang terkaya. Kalau bukan demi uang, mana mungkin aku tertarik padamu? Kau malah menyerah status putri keluarga lu. Lalu apa gunanya kau? Bayinya sudah tiada. Jangan ganggu aku lagi. Linian, aku benci kau. Anak. Dari dulu sudah kubilang, dia bukan orang baik. Pulang dengan ayah. Zimeng, maaf. Selama ini aku membebanimu. Kuharap kau bahagia. Melepasmu begitu saja. Terlalu mudah bagimu. Penderitaan putriku. Kau harus bayar 100 kali lipat. Kalian mau apa? Linian, kau yang bersalah padaku. Bersalah pada anak kita. Seumur hidup takkan kumaafkan. Suruh bawa barang dari pintu gerbang, bawa ke lantai 6. Kok lama sekali baru sampai? Bibi, maaf, Shobao jatuh. Tapi Shobao tidak apa-apa barang Bibi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Untung barangnya tidak rusak. Kamu ini barang sedikit ini harus bayar mahal cari anak kecil. Ayah bilang harus jujur dalam hidup. Shobao janji sama Bibi, cuma 5.000 rupiah, tidak boleh minta lebih. Tidak apa-apa, nak kamu terima saja. Ini. Paman Bibi, kalian mau kasih kesempatan Shobao cari uang, bantu Shobao menabung untuk obati ayah. Shobao sudah sangat bersyukur. Terima kasih Paman Bibi. Ya, anak yang sangat pintar. Orang tuanya tidak tahu kasihan, malah menyuruhnya cari uang. Kamu tahu apa? Dia tidak punya ibu. Ayahnya kena kanker otak. Kepalamu pernah cedera parah. Waktu itu tidak diobati. Sekarang jadi tumor. Kalau tidak dioperasi, mungkin tidak bisa bertahan seminggu lagi. Kalau aku mati, Xiaobao bagaimana? Ayah. Ayah, hari ini Shobao dapat uang 30 yuan. Nanti bisa bayar obat ayah. Xiaobao anak baik. Jangan nangis, sayang. Mama usap-usap ya, nanti enakan. Ayo. Ibunya hangat sekali. Kenapa Shobao tidak punya mama? Xiaobao, mau cari mama tidak? Tidak mau. Kalau Shobao pergi, tidak ada yang rawat ayah. Selama ini aku tidak beri Xiaobao hidup enak. Kalau aku sudah pergi, kakak-kakak juga tidak akan rawat dia. Mungkin dulu aku tidak seharusnya bawa dia pergi. Xiaobao, dokter bilang ayah sudah sembuh. Tidak perlu dirawat Xiaobao lagi. Benarkah? Tapi ayah tadi pagi masih pusing. Benar. Masa ayah bohong sama kamu? Bawa ini temui mama di grup lu minggu depan kau dan mama jemput papa bersama, oke?
Ya, Paman Dokter. Terima kasih sudah menyembuhkan Papa Xiaobao dewasa nanti pasti akan berterima kasih. Xiaobao, papamu sebenarnya belum sembuh. Minggu depan kalau tidak dioperasi, dia tidak akan bertahan. Apa? Tapi Papa bilang sudah sembuh. Kenapa Papa bohong padaku? Paman, aku mohon tolong selamatkan Papa Xiaobao. Tak bisa kehilangan Papa Xiaobao punya banyak uang. Semua untuk Paman. Xiaobao, biaya operasi 100 juta. Sekarang hanya mamamu yang bisa menolongnya. Cepat temui mamamu ya. Ya, Xiaobao akan cari Mama. Selamatkan Papa ya. Ya, Wah, gedungnya cantik sekali. Mama ada di sini. Hei, dari mana datangnya pengemis kecil? Ini grup lo. Bukan tempat untukmu minta-minta. Pergi sana. Paman, aku bukan minta-minta. Aku cari Mama. Karyawan grup lu gaji minimal 500 juta setahun. Baju seperti ini mau mengaku keluarga karyawan. Aku lihat kau mau mencuri ya. Paman, aku tidak berpura-pura. Ibuku bernama Lu Jimeng. Dia ada di sini. Apa? Sayang, jika kau masih hidup, seharusnya sudah 5 tahun. Beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Aku akan belikan hadiah. Ketua direksi, sudah bertahun-tahun sejak Nona kecil meninggal. Anda sudah waktunya move on. Dia adalah darah dagingku yang kukandung selama 10 bulan. Aku bahkan belum sempat memeluknya sekalipun. Dia sudah meninggalkanku. Bagaimana aku bisa melupakannya? Ketua direksi, Sudahlah, siapkan mobil. Linian, kau telah membohongiku bertahun-tahun dan menyebabkan kematian anak kita. Jangan pernah kutemui lagi, atau aku tidak akan memaafkanmu. Jangan pergi, aku mohon. Ketua direksi sebenarnya tidak punya anak. Cepat pergi. Hentikan. Hentikan. Mama, Mama, Mama. Anak ini cukup lucu. Jika anakku masih ada, seharusnya seusianya. Ada apa? Ketua direksi, jangan marah. Anak ini mau masuk mencuri. Dan berbohong kalau dia putri Anda. Aku akan membawanya pergi. Dia hanya seorang anak. Meski kau menghalanginya, tidak seharusnya main tangan. Jika kau melukainya, bagaimana tanggung jawabmu? Mama hebat sekali. Bisa melindungi Xiaobao. Pasti juga bisa melindungi Papa. Kamu salah, nak. Aku bukan ibumu. Xiaobao tidak salah. Giok ibu sama dengan punya Xiaobao. Di mana gioknya? direktur, masalah putri kecil bukan rahasia. Dulu ada yang palsukan giok, suruh anak tipu sebagai putri kecil. Anda lupa? Iya, putriku sudah tiada. Apalagi yang kuharap? Bukan, Bu. Ibu Xiaobao sama seperti ibu, takut gelap. Makan kacang tanah bisa sakit. Kamu tahu hal seperti ini juga? Siapa yang kasih tahu? Papa yang kasih tahu. Ibu, Papa benar-benar sakit parah. Tapi Xiaobao tak ada biaya operasi. Tolong selamatkan Papa. Ternyata penipu. Pantasan begitu tahu tentang direktur. Kelihatannya kerja keras. Bukan, Bu. Cukup. Putriku sudah tiada. Kalian masih terus manfaatkan dia. Ibu benci Xiaobao. Ibu. Maaf. Xiaobao tahu salah. Jangan benci Xiaobao. Asisten Shu. Ini 1000 yuan. Jangan berbohong lagi. biaya operasi Xiaobao butuh 1 juta.
Tante, Apa yang Tante lakukan? Tante, 1.000 tidak cukup biaya operasi ayah butuh 1 juta. Bibi, bolehkah pinjamkan uang pada Xiaobao? Saat Xiaobao besar nanti, pasti akan kembalikan pada Bibi. Penipu kecil, kamu benar-benar serakah. Kamu tahu 1 juta berapa banyak uangnya, bahkan jika kamu dijual, tetap tak bisa lunasi. Bibi, aku tidak bohong. Penyakit ayah benar-benar parah. Kumohon, tolong selamatkan ayahku. Kumohon, kumohon, kumohon Bibi. Kumohon, tolong selamatkan ayahku. Kumohon. Anak ini sungguh tak tahu malu, langsung bersujud jika tak diberi uang. Bukankah ini pemerasan moral? Masih kecil saja sudah penuh akal busuk. Bagaimana nanti saat dewasa? Mari. Jika aku beri kamu uang, hanya akan memberimu keuntungan. Kamu akan jadi nakal. Jadi aku tak bisa memberimu. Ketua direksi, menurutku anak ini sengaja melakukannya. Yang tidak tahu bakal mengira kita melakukan sesuatu padanya. Penipu kecil, kuperingatkan. Jika kamu tak pergi, benar-benar kusuruh satpam mengusirmu. Ayah bilang, ibu adalah orang yang paling menyayangiku di dunia. Tapi kenapa dia meninggalkanku? Melihat anak ini menangis, kenapa hatiku terasa sangat sedih? Asisten Syuk, periksa anak ini. Ayahnya, jika benar sakit, bantulah dia. Kyok, ketua direksi. Kenapa di sini? Ayah, ayah, ibu tidak suka Xiaobao. Bahkan mengusir Xiaobao keluar. Maafkan ayah, Xiaobao tidak berguna. Tidak bisa membuat ibu datang menolong ayah. Ziming, meski kau membenciku, bagaimana bisa kau tidak mengakui Xiaobao? Jangan menangis, Xiaobao. Bukankah ayah sudah bilang kondisi ayah sudah membaik? Ayah bohong. Paman dokter sudah memberitahu Xiaobao. Xiaobao, ayah tidak bisa lagi melihatmu tumbuh besar. Di sisa waktu terakhir ini, ayah tidak ingin kau habiskan di rumah sakit. Paman dokter tidak berbohong. Lihat, dia mengembalikan uang kita semua. Dia juga bilang kita bisa pulang kapan saja. Bagus. Ayah, aku mau kue gulung gula. Bisa beli? Baik, jangan lari cepat-cepat, Xiaobao. Kenapa aku bawa mobil ke sini lagi? Ya, 1 kue gulung gula tanpa wijen tambah gulanya. Kamu batuk beberapa hari ini, kurangi yang manis-manis. Aku yang mau makan, bayi yang mau makan. Iya kan sayang? Ini Sayang. Ibu sangat merindukanmu. Bang, 1 kue gulung gula. Tanpa wijen, gulanya banyak. Tanpa wijen, gulanya banyak. Sayang. Sepertinya aku mendengar suara ibu. Xiaobao, ada apa? Sedang mencari apa? Tidak apa-apa. Pasti Xiaobao salah dengar. Ibu membenci Xiaobao. Bagaimana mungkin datang melihat Xiaobao? Ayo, Terima kasih. ayo kita pergi. Mungkin aku terlalu rindu anak, sehingga salah lihat. Anak sudah lama tiada. Bagaimana mungkin muncul di sini? Direktur utama Anda bagaimana datang ke sini? Para pemegang saham kembali mengangkat rencana pembongkaran desa kota. Seperti dulu, saya atas nama Anda menolaknya. Tidak perlu. Biarkan mereka bongkar jika mau. Anak tidak akan mau melihatku seperti ini. Aku juga harus melupakan masa lalu. Melepaskan diriku sendiri. Anda akhirnya berpikiran terbuka. Saya akan beritahu mereka, memulai proyek, memberitahu penghuni tentang pembongkaran.
Direktur utama akan melepaskan. Lebih baik aku jangan biarkan dia lagi lihat Giok. Terharu melihatnya. Yang bisa kutinggalkan untuk Xiaobao terlalu sedikit. Untungnya dia masih punya tempat ini, tempat tinggal. Ayah, ayah, kamu kenapa? Mana yang sakit? Ayah tidak apa-apa. Cuaca terlalu panas, jadi panas dalam. Cepat pergi kerjakan PR-mu. Ayah tidur sebentar akan baik. Ayah sudah sehat. Kenapa masih berdarah? Aku harus cepat besar. Jaga ayah dengan baik. Adik ketiga, masih muda. Kok bisa mati? Sepertinya suara paman. Lin Yan. Oh, Lin Yan. Masih muda. Kok bisa mati? Meninggalkan rumah kosong ini dan juga anak perempuan. Ini bagaimana ya? Paman, apa yang kamu lakukan? Xiaobao Bibi sudah bertanya ke rumah sakit. Ayahmu tidak operasi, maka tidak bisa hidup beberapa hari lagi. Sekarang ini mungkin sudah meninggal. Kami datang untuknya, mempersiapkan urusan pemakaman. Ya, Xiaobao, saat ayahmu masih hidup, paman tidak banyak membantu ayahmu meninggal. Nanti akan saya yang menggantikannya merawatmu. Ayo, jangan khawatir, Xiaobao. Rumah dijual uangnya untuk sekolahmu. Lihat di dalam rumah, masih ada barang berharga apa. Semua dicari untuk Xiaobao. Kamu bohong. Ayahku sedang tidur. Dia tidak mati. Kamu masih kecil. Mengerti apa tentang kematian ayahmu sudah dingin. Kamu masih menganggapnya tidur. Kamu marah-marah dengan anak kecil. Xiaobao, jangan khawatir. Paman dan paman kedua nanti adalah orang terdekatmu. Ayah dan ibu barulah orang yang paling mencintaimu, Xiaobao. Hanya mendengarkan mereka. Ibumu sudah lama kabur. Dia tidak mau ayahmu, juga tidak mau kamu. Begini ya, nanti kalau sudah besar kamu masih harus kami yang menghidupi. Kalau tidak nurut, Bibit akan memanjakanmu. Kalian semua jahat. Ayahku tidak mati. Kamu, Kalian, Ayah, aku belum mati. Kalian sudah memikirkan membagi rumah? Bukankah terlalu terburu-buru? ayah. Sandi, adik ketiga, kami cuma datang menjengukmu. Aduh, lihat wajahnya itu. Setengah hidup, setengah mati. Tinggal hitungan hari. Buat apa masih sungkan? Linian, kita bicara jelas. Kalau kau mati, kami harus bantu membesarkan anakmu. Secara logika, rumahmu harusnya jadi milik kami. Omong kosong. Ayahku pasti baik-baik saja. Kakak ipar, kau terlalu banyak berpikir. Xiaobao ada ibunya yang merawat. Tak perlu kalian repot. Sandi, maksudmu apa? Siapa yang tidak tahu istrimu menganggapmu miskin, meninggalkanmu dan Xiaobao? Kau tak peduli pada dirimu sendiri, harusnya peduli pada anakmu. Jangan demi sebuah rumah, lalu tak kenal akal sehat. Ya, rencanakan dari sekarang, pikirkan untuk anak. Benar katanya. Rencanakan lebih awal, pikirkan untuk anak. Tak ada yang lebih penting dari anak, betul kan? Hari ini, aku katakan ini, putrimu tak ada yang mau. Nanti harus mengandalkan kami. Kalau kau punya hati nurani, serahkan saja sertifikat rumahnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Takkan ku beri kau muka. Sayang, ibu tak akan melupakanmu. Tapi ibu juga tak boleh terus terpuruk. Kau akan senang untuk ibu, bukan? Direktur, yang Bapak suruh selidiki dulu, kabar tentang anak itu sudah ketahuan. Tak usah, kau urus saja. Bagus sekali, akhirnya Bapak mau lega. Kalau begitu, Giok ini bisa dikembalikan. Giok ini dari mana? Bapak menjatuhkannya di depan kantor. Saya khawatir Bapak sedih melihatnya. Jadi baru saya keluarkan sekarang. Di depan kantor. Xiaobao tidak salah lihat. Giok mama sama dengan Xiaobao. Gioknya mana? Direktur, ini Bayi itu dia anakku. Cepat cari di mana anak itu. baik.
Semuanya masuk dan cari. Ambil apa saja yang berharga, semua untuk kalian. Hei, hei. Kalian pergi dari rumahku. Ayah, Xiaobao tidak takut. Ayah takkan biarkan ada yang terjadi padamu. ayah, maafkan ayah. Xiaobao tak bisa melindungimu. Xiaobao, jangan menangis. Kau tak salah. Ibu, di mana kau? Xiaobao takut. Kenapa kau tak datang menyelamatkan kami? Kakak Xiaobao adalah keponakanmu sendiri. Adik mohon padamu, berikan dia jalan hidup. Pesan, jangan salahkan kakak kejam. Rumah ini memang harus dijual. Grup lu bayar jutaan uang ganti rugi. Nasibmu terlalu pendek, tak bisa menikmati rezeki ini. Kakak juga tak mau mengambil untung darimu. Uang ini anggap saja untuk beli rumahmu. Kalian, Ayah, kenapa? Ayah, kenapa denganmu? Ayah, Direktur Nona kecil tinggal di sini. Hei, ada apa ini? Kami cari orang yang tinggal di sini. Keluarga itu sudah lama pindah. Pindah kemana? Tak tahu. Direktur, ini kelalaian saya. Saya akan selidiki lagi. Kembalilah istirahat dulu. Baikku. Anakku ada di sini. Aku akan mencarinya sekarang. Baik, baik. Baik. Ibu tak akan melewatkanmu lagi. Cuma sertifikat ini yang agak berharga, sampah semua. paman, kumohon telepon ambulans. Tolong selamatkan ayahku. Paman kedua, kumohon Sayangku mati pun muntah berantakan. Kena dia bawa sial, masih mau menyelamatkannya. Hei Lauer, kamu telepon antar dia ke rumah sakit. Kamu yang bayar biaya rumah sakit. Daripada menderita begini, lebih baik mati. Jangan ikut campur. Pergi. Xiaobao, papa. Papa seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Mamamu, maafkan Papa. Papa. Mama. Kenapa mama tidak mau aku? Jangan Xiaobao, jangan papa. Sayang. Mama akhirnya menemukanmu. Mama. Mama. Linian. Mama di sini. Aku tidak sedang bermimpi. Sayang. Kamu benar-benar masih hidup. Mama, Xiaobao tidak bohong. Papa benar-benar sakit parah. Hampir meninggal. Mama tolong selamatkan papa. Linian meninggalkanku. Kamu sampai seperti ini. Ini balasan untukmu. Sayang. Mulai sekarang Mama akan merawatmu. Tapi dia tidak pantas jadi papamu. Xiaobao tidak bisa tanpa papa. Mama. Coba bawa ke rumah sakit.
bahwa dia juga Ketua nona kecil pingsan karena kekurangan gizi. Linian sama sekali tidak bisa merawatnya. Anda tak seharusnya membantunya. Tidak, ayah merawat Xiaobao dengan sangat baik. Kalau dia benar sayang padamu, tak akan sembunyikanmu dari ketua dan bawa diam-diam. sudahlah. Linian lagi pula ayah anak itu. Tanya dokter kondisi mereka. Bayi itu jelas masih hidup. Kenapa ayah bilang Linian bunuh dia? Apa yang terjadi saat itu? Linian sadar. Aku pasti tanyakan jelas. Ketua, dokter bilang Linian lewatkan waktu perawatan terbaik. Meski nyawanya tertolong, dia tak akan bisa sadar. Apa? Ayah, bangun. Ini semua salah Xiaobao. Xiaobao tak bisa selamatkan ayah. Jangan marah pada Xiaobao. Cepat bangun. Lu Zimeng, otakmu rusak. Aku sudah tahu kau putri orang terkaya. Kalau bukan demi uang, mana aku tertarik padamu. Kau malah lepaskan status putri keluarga lu. Lalu apa gunamu? Anak itu sudah tiada. Jangan ganggu aku lagi. Linian, kau masih berhutang padaku dan Xiaobao belum lunas. Beraninya kau tak bangun. Jangan nangis, Xiaobao. Katakan pada mama kapan papa mulai sakit. 5 tahun lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Papa sudah sakit sejak 5 tahun lalu. Tapi dia terus tak pernah diobati. Ini salah Xiaobao. Papa menghemat uang untuk memberi Xiaobao makan. Makanya sakitnya makin parah. Kenapa kalian tidak mencariku? Kenapa kalian tidak mencariku? Papa bilang kalau dia cari mama, kakek akan marah. Tapi Xiaobao tahu dia selalu merindukan mama. Ayah pernah ketemu Linian. Kenapa tidak bilang padaku? Apalagi yang dia sembunyikan? Zimeng, kebetulan kamu pulang, Jingran sudah kembali ke Indonesia. Aku menyuruhnya makan malam di rumah nanti. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Cepat ganti baju. Nanti sambut dia dengan baik. Ayah, aku menemukan bau-bau. Apa yang kau bicarakan? Ayah tahu di hatimu masih belum bisa move on. Tapi sampai kapan kau mau membohongi diri sendiri? Anak itu sudah lama meninggal. Aku yang membohongi diri sendiri atau ayah yang terus membohongiku? Aku ayahmu. Mana mungkin aku? Ini buktinya. Kalau bukan coba bawa giok itu cari aku, seumur hidupku akan hidup dalam derita. Ayah, kenapa ayah bohong padaku? Sial. Linian suruh anak itu datang. Susahlah usir mereka, jangan sampai Zimeng ketemu mereka. Bodohnya kau. Walaupun anak itu punya giok, itu pasti bukan anakmu. Mungkin si miskin itu tak bisa hidup lagi cari anak tipu ayah. Ayah masih tak mau akui. Lalu kenapa sembunyikan dariku? Ketemu Linian? Kau sudah tahu? Kau selalu benci Linian. Kenapa tiba-tiba cari dia diam-diam? Jangan-jangan 5 tahun lalu ayah yang usir dia? Kurang ajar. Ayah besarkanmu begini, kau malah demi orang luar ragukan ayah, kau. Paman lu Jingran, Paman lu, bila paman sayang Zimeng, seharusnya tahu betapa Zimeng sayang anaknya. Masalah apapun bisa dibicarakan baik-baik. Ngapain rusak hubungan ayah anak? Jingran, terima kasih. Tapi soal ini
aku harus minta ayah kasih penjelasan. Berapa kali pun kau tanya waktu itu salah dia yang salah padamu. Kau tak berhak ragukan aku. Ayah, Jingran, kau juga mau halangiku. Kalau kejadian 5 tahun lalu benar-benar dilakukan paman lu, dia pasti takkan mudah mengaku. Kecuali kau dapatkan laporan DNA. Laporan DNA Jingran benar. Hanya dengan bukti baru bisa membuat ayah bicara ungkap kebenaran 5 tahun lalu. Linian, kalau dulu kau benar-benar menipuku, tak perlu kau bawa anak kami pergi. Apa aku salah menuduhmu? Zilmang hasilnya keluar. Coba bukan anakmu. Apa? Coba bukan anakmu. Apa? Ini tak mungkin. Aku tak mungkin salah. Xiaobao adalah putriku. Zilmang, ibu dan anak aku percaya padamu. Benar, anak selalu di pihak Linian. Keluarga Lin pasti tahu kebenaran. Kita ke keluarga Lin. Ayo. Hei, si imut dan si sampah sangat menjengkelkan. Harus bakar barang-barang mereka sampai habis. Betul. Siapa izinkan kau sentuh barang putriku? Oh, siapa ini? Ternyata adik ipar. Hampir lama tak jumpa. Jadi sok gaya ya. Jangan hina ibuku. Dasar anak kurang ajar. Ayahmu saja sudah tidak berani bawa orang buat rusuh. Aku belum menghajarmu, sudah memberimu muka. Masih berani membantah. Tunggu ku hajar kau. Selama ini begini kau perlukan putriku? Berani kau pukul aku. Aku tak cuma pukul kau. Aku usir kau dari sini. Mulut besar sekali. Kau siapa berani usir kami? Kalian siapa pula berani pada putri orang terkaya? Teriak-teriak nekat mau mati. Putri orang terkaya apa? Putri orang terkaya. Mau cari orang seperti Linian yang miskin. Kurasa kau bukan putri orang terkaya. Otakmu kemasukan air. Adik ipar. Kau datang buat apa? Grup lu ini mau bongkar rumah ini. Kau datang minta uang ya? Dulu kau tinggalkan Linian. Kau datang sepeser pun tak akan kuberi. Asisten Shu, hentikan proyek desa kota. Ini rumah anakku. Tak akan kuhancurkan. Basa-basi nakutin siapa? Percaya kau, aku bodoh. Apa? Rumah tak dibongkar. Kau benar putri orang terkaya. Wah, salah paham. Aku coba bantu Linian. Lihat rumah ini. Ya betul. Kami biasa sering bantu mereka. Ya kan, Xiaobao? Jangan pura-pura. Aku tahu sifat kalian. Aku sudah tahu sejak 5 tahun lalu. Kalian berutang pada anakku. Aku akan kubalas satu persatu dari kalian. Adik ipar, aku sering membantumu. Kali ini anggap saja aku membelamu. Apa maksudmu? Wah, kau belum tahu ya. Anak ini dilahirkan diam-diam oleh suamimu. Dia sama sekali bukan anakmu. Kau bohong. Ayah tidak bersalah pada mama. Ayah selalu menunggu mama. Kau tahu apa? Waktu ayahmu main-main dulu, kau belum lahir. Adik ipar dulu saat kau hamil, suamimu tidak tahan, diam-diam mencari wanita lain. Anak ini lahir dari Xiao Keai. Tidak mungkin. Aku anak mama. Aku tidak percaya padamu. Xiaobao juga tidak mungkin berbohong. Kau ingin tahu kenapa aku menemui Linian 5 tahun lalu? Saat itu aku tahu dia selingkuh. Aku kesal, lalu menghajarnya. Aku diam, tak ingin menyakiti hati anakku. Tapi aku lebih takut anakku membenciku. Mama, kenapa? Tidak enak badan? Xiaobao sangat manis. Bagaimana mungkin dia bukan anakku? Tidak. Aku tidak percaya. Tenang, Xiaobao. Mama baik-baik saja. Adik ipar anak ini sangat licik. Jangan tertipu olehnya. Ayah bilang, anak baik tidak boleh berbohong. Xiaobao tidak berbohong. Kamu yang menipu ibu. Dia masih ngotot
akta kelahiranmu ada di sini. Tertulis dengan jelas, kamu lahir di musim dingin. Putriku ulang tahun di Juni. Kamu benar-benar bukan anakku. Ibu. Jangan percaya mereka. Ayah pernah menunjukkan fotomu. Kamu ibu Xiaobao. Ayah sangat cinta ibu. Bahkan menghadap foto ibu. Diam-diam menangis ketemu. Ada apa? Adik ipar aku kakak Linian. Tapi aku bicara jujur. Waktu kamu dirawat, dia buang barangmu. Lalu bilang apa? Takut kamu mati. Bukan ibu. Ibu percaya Xiaobao. Jangan panggil aku. Aku bukan ibumu. Zimeng yang salah, Linian. Anak itu tak bersalah. Bagaimana anakku? Putriku tak pernah panggil aku sekali ibu. Bukan ibu. Ibu. Aku tak mau lihat kamu. Ibu, jangan pergi. Bagus sekali. Mama, jangan pergi. Mama. Aktingmu bagus. Paman lu, semua perintahmu sudah dilaksanakan. Tenang saja. Selama aku masih ada ayah dan anaknya. Sepanjang hidup tidak mungkin bertemu dengan Zimeng. Kamu jahat. Aku akan bilang ke mama. Lepaskan aku. Aku memang jahat. Laporan DNA pun aku yang palsukan. Kalau berani cari Zimeng lagi, ayahmu akan kubunuh. Maafkan aku, ayah Xiaobao tak bisa tahan mama. Ayah hanya punya Xiaobao sekarang. Xiaobao tak boleh nangis lagi. Mulai sekarang, Xiaobao akan jaga ayah baik-baik. Xiaobao, pokok cuma kamu di sini. Biaya rawat ayahmu harus dibayar. Mamamu mana? Xiaobao tak punya mama lagi. Paman dokter, aku mohon jangan usir ayahku. Xiaobao akan kerja keras cari uang untuk obati ayah. Xiaobao, ini formulir permohonan untuk bantuan medis. Isi lalu serahkan padaku. Maka sebagian besar biaya rawatan akan gratis. Dalam 3 hari, bayar sisa biayanya hingga lengkap. Terima kasih, Paman Ayah. Xiaobao pasti selamatkan ayah. Biaya pengobatan ayah masih kurang. Xiaobao tak boleh boros. Berkat Jingran waktu itu. Hari ini kamu traktir dia makan. Anggap saja terima kasih buat dia. Baik, ayah. Kenapa? Paman lu masih marah? Enggak. Oh iya. Kalau bukan kamu yang ingatkan, aku hampir salah anak. Terima kasih ya. Ini salahku. Bikin kamu senang sia-sia. Asal kamu gak marah sama aku. Masa aku marah sama kamu? Mustahil. Aku memang anak mama. Aku yang terlalu bodoh. Bisa dibohongi begitu. Tenang saja. Mulai sekarang, aku nggak akan ketemu lagi dengan anak itu. Xiaobao. Tunggu, berhenti. Ayah, ibu. Cepat tolong Xiaobao. Roti kukus ini punyaku. Jangan rebut. Kenapa nggak buang makanannya? Lapar sekali ya. Tante. Maaf ya. Xiaobao merepotkan tante. Jangan marah. Xiaobao pergi sekarang. Tunggu. Kamu terluka. Darah, kenapa nggak bilang? Cingran, maaf.
Anak ini nggak ada yang jaga. Aku mau bawa dia pulang buat diobati. Habis makan, baru antar dia pulang. Jadi traktiranmu lain kali saja. Nggak apa-apa. Kebetulan bisa makan di rumahmu. Ayo, Kebetulan bisa makan di rumahmu. ayo. Lain hati-hati, jangan sampai terluka lagi. Nanti mama sedih kalau tahu. Iya. Tante, terima kasih sudah jaga Xiaobao hari ini. Cepat makan. Kebiasaan anak ini. Kau sama persis denganku. Linian saja tidak tahu hal ini. Dia bagaimana bisa tahu? Xiaobao, Hmm? kamu pernah lihat ibumu? Kamu pernah lihat ibumu? Ibuku cantik sekali. Sangat lembut. Selalu perhatikan Xiaobao. Selalu kasih Xiaobao makanan enak. Ibu terbaik di dunia. Kalau ibumu orang baik, tidak akan pergi begitu saja. Tinggalkanmu sendirian, merawat ayahmu. Bukan begitu. Ibu pasti ada alasannya. Xiaobao tahu. Sebenarnya ibu sayang Xiaobao. Xiaobao juga sangat sayang ibu. Cukup. Aku pulang dulu. Tidak ada nafsu makan. Ibu, Xiaobao sama takutnya dengan ibu di tempat gelap. Makan kacang tanah juga bisa sakit. Hari ini sudah terlalu malam. Kamu bisa menginap dulu, nanti pulang. Terima kasih, Tante. Simang terhadap si kecil ini masih tidak tega. Sepertinya aku harus bantu dia putuskan habis-habisan. Wah, Ini kamar tamu. Tidur di sini saja. oh, seperti bermimpi. Selimutnya lembut sekali. Berbaring di sini. Apa rasanya seperti dipeluk ibu? Sayang, maafkan ibu. Ibu yang tidak bisa melindungimu. Suara itu berasal dari kamar anak. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini kamar putriku. Bagaimana kau bisa tidur di tempat tidurnya? Maaf, Tante Xiaobao tidak sengaja. Pamannya bilang Zimang salahkan aku saja. Aku yang tidak menjaganya. Bukan salahmu. Aku yang seharusnya tidak membiarkan anak ini tinggal ke kamar ini. Aku hias sedikit demi sedikit untuk putri kandungku. Kau tidak berhak masuk. Pergi kau. Mulai hari ini, kau dilarang menjalan kaki di keluarga lu setengah langkah pun. Pergi. maaf, Tante Xiaobao tahu salah. Tante pembohong. Kau bilang Xiaobao boleh tinggal di sana. Xiaobao tidak mau pergi. Xiaobao akan beritahu Tante. Zimang percaya padaku. Bahkan jika kau katakan padanya, dia juga tidak akan percaya. Tante, Mama. Xiaobao takut gelap. Mama. Sayang. Mama yang salah. Mama tidak menjaga barang-barangmu. Mama akan membersihkannya sekarang.
beri padaku. Apa yang mau dia katakan padaku? Bibi, terima kasih sudah menolong Xiaobao. Xiaobao tahu Bibi tidak suka aku. Tapi setelah bertemu Bibi, Xiaobao senang setiap hari. Bibi seperti mama melindungi Xiaobao. Xiaobao sangat ingin memanggil Bibi mama. Kenapa hatiku sakit melihat anak itu menangis? Dia jelas-jelas bukan anakku. Kebiasaan Xiaobao persis sama denganku. Mungkin aku akan memberinya kesempatan lagi ya. Asisten Shu, aku mau tes DNA lagi. Papa, aku kemarin bertemu Mama. Mama menyelamatkan Xiaobao lalu mengobati luka Xiaobao. Tapi Mama tetap tidak mau Xiaobao. Papa, Xiaobao sedih sekali. Xiaobao juga ingin punya Mama. Tenanglah, bocah kecil. Zimeng seumur hidup tidak akan mengakui kamu. Apa aku sudah bilang dari dulu? Kalau kamu cari ibumu lagi, aku akan bunuh ayahmu. Karena kamu ingkar janji. Jangan salahkan aku kejam. Paman aku tahu salah. Aku nanti tidak akan cari Mama lagi. Kamu lepaskan ayahku. Lepaskan ayahku. Lepaskan dia. Aku dan Zimeng tumbuh bersama sejak kecil. Kalau bukan karena dia, Zimeng seharusnya sudah menikah denganku. Aku seharusnya sudah membunuhnya. Coba hentikan aku. Aku akan antar kalian, ayah dan anak, bersama-sama. Serang. Ayah! Ayah! Aku akan bilang ke Mama. Mama pasti akan menyelamatkanku. Tenang saja. Zimeng terhadap kalian berdua, ayah dan anak, hanya kebencian. Dia akan segera menikah denganku, melahirkan anak untukku. Dia tidak akan pernah tahu, anak yang dicarinya selama 5 tahun, ternyata adalah kamu. Direktur, hasil DNA sudah keluar. Linian, semoga kau tidak mengecewakanku. Zimeng, kalian sedang apa? Apa ini? Bukan apa-apa, bekas kerja. Apa ini? Kembalikan. Kau melakukan tes DNA lagi? Kau mau bikin aku mati marah ya? Aku ayahmu. Mana mungkin aku bohong padamu? Lu Zimeng, kau sangat mengecewakanku. Ayah, itu anakku. Aku harus menyelidiki sampai jelas. Kalau ayah tidak menyembunyikan apa-apa, kembalikan laporannya. Baik, baiklah. Bisa aku kembalikan. Tapi kau harus janji padaku. Lupakan kejadian 5 tahun lalu. Kalau anak ini bukan anakmu, kau harus patuh, menikah dan punya anak. Tidak peduli ayah dan anak itu hidup atau mati. Itu bukan urusanmu. Sayang, selamat ulang tahun. Mama. Ayah, bangun ayah. Ini salah Xiaobao. Xiaobao gagal menyelamatkan ayah. Baik. Xiaobao Linian, ini terakhir kalinya aku percaya pada kalian. Aku harap kalian tak mengecewakanku.
Dia bukan anakku. Linian, aku benci kau. Zimeng takkan menyerah. Tapi sudah kusampaikan perintah. Pusat tes di kota Yun tak akan memberinya hasil. Bisa tidaknya menikahi Zimeng. Tergantung usahamu. Tenang paman lu. Zimeng akan jadi istriku. Nanti keluarga lu dan Ye bersatu. Kedepannya kita akan lebih sukses. Nak, jangan salahkan ayah. Linian tak pantas untukmu. Anak itu akan jadi noda bagimu. Hanya jika mereka hilang, kau bisa lupakan masa lalu. Nanti kau akan paham niat ayah. Ayah, ayah, Linian, lihat keadaanmu sekarang. Tunggu apa lagi? Cepat lempar dia ke bawah. ibu kenapa belum datang? Ayah, aku harus bagaimana? Lepaskan ayahku. Maaf, Paman. Ini salah Xiaobao. Buang Xiaobao saja. Lepaskan ayahku. Tuan Ye, Tuan Lu bilang usir mereka dari rumah sakit, cukup. Bagaimana kalau... Diam. Aku bayar kau untuk mengajariku. Ayah, ayah, Tuan Ye, anak itu ikut terjun. Bagus juga si kecil mati. Biar tak ribet nanti. Jika kau anakku, alangkah baiknya. Sayang, mirip ayahmu. Penipu belaka. Direktur, apa yang terjadi? Entah. Aku sudah sangat sakit. Seperti kehilangan sesuatu yang penting. Cepat panggil dokter. Kasihan sekali. terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ayah, 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 Xiaobao belikan ayah obat yang mahal. Harus banyak minum ya. Agar ayah tak sakit. Tubuh ayah penuh luka. Entah kapan tabungan cukup untuk bawa ayah ke rumah sakit. Hai, nak. Jangan minta-minta di sini. Ini tempat usaha. Aku bukan minta-minta. Bolehkah aku kerja di sini? Aku kuat. Bisa kerja banyak. Asal dikasih sedikit uang saja. Kau cari masalah. Mempekerjakan anak itu ilegal. Tidak usah. Tanpa gaji makan 3 kali. Mau? Mau? Baik, tunggu. Ini makanlah. Ini peganglah. Jangan bilang ke orang lain. Cepat makan. Sudah selesai. Bersihkan mejanya. Terima kasih, Paman. Ayah Xiaobao dapat pekerjaan. Xiaobao pasti akan bekerja dengan baik. Merawatmu dengan baik. Paman lu, gelang tangan ini. Aku minta orang bawa kembali. Katanya bisa jaga kesehatan. Rumah tangga aman. Zimeng, kamu sudah pulang. Katanya kamu ambil alih semua kekuasaan grup lu. Selamat. Aku bawakan hadiah untukmu. Dan juga kalung ini. Katanya berasal dari kerajaan. Kamu suka? Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa terima. Kamu ambil kembali. Zimeng, ini milik Jingran. Sebuah ungkapan hati. Kalian berdua tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku sudah lama anggap Jingran sebagai keluarga sendiri. Kalian berdua tidak perlu terlalu sopan. Ayah,
Aku dan Jingran hanya teman. Jangan lagi bicara begitu. Orang lain akan salah paham. Salah paham apa? Kalung ini. Tapi Jingran sengaja menang untukmu. Kamu tidak terima. Kamu buat dia malu. Tidak apa-apa, Paman. Ini kelancanganku. Tidak tanya Zimeng. Aku bertindak sendiri. Aku tidak bermaksud begitu. Terima kasih. Aku sangat suka. Aku bantu kamu pakai. Ada apa, Zimeng? Tidak apa. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Dengan ayah dan anak itu pergi, kau akhirnya akan jadi milikku mati-matian untukku. Linian jelas-jelas yang salah padaku. Tapi kenapa aku masih tak bisa melupakannya? Sejak Xiaobao pergi, aku tak pernah melihat mereka lagi. Bagaimanapun juga, Xiaobao tidak bersalah. Cari tahu kemana Xiaobao pergi. Apa dia pulang ke rumah? Sudahlah, lebih baik aku sendiri pergi ke keluarga Lin ini makan. Kakak, sudah sebulan aku tak lihat Xiaobao. Entah bagaimana dia dan adik ketiga sekarang. Makan sajalah, tutup mulutmu. Lagi pula uangnya sudah kita dapat. Uang apa? Kakak kedua kan bukan orang luar. Kalau kau tak bilang, aku yang bilang. Tuan Ye kasih kita 1 juta. Suruh kita sebarkan rumor anak itu anak Shauka. Aku kira orang kaya pintar-pintar. Ternyata bisa kita tipu dengan beberapa kata anak kandung sendiri. Sampai tak diakui. Putri orang terkaya. Mukanya saja tidak sopan. Si ketiga malah sangat sayang pada foto itu. Aku sengaja merobeknya buang ke jamban. Dulu si ketiga sakit tak bisa turun ranjang, minta tolong daftarkan akta kelahiran anaknya. Aku asal saja kasih tanggal. Si ketiga malah kira bukan anak kandungnya. Benar-benar menggelikan. Xiaobao memang anakku. Ibu, Aku tak mau lihat ibu lagi. Xiaobao, ibu yang salah. Kenapa bohong? Dasar perempuan brengsek, minum dulu, omong kosong. Adik ipar. Apa yang dia katakan tadi semua bohong. Sudah begini, kau masih berbohong. Kenapa mau memisahkan aku dan Xiaobao? Lakukan ini untuk apa? Ada yang bayar agar mereka lakukan ini. Siapa? Dia Direktur ketemu lokasi Xiaobao. Dia bawa linian mengemis di jalan. Apa? Ini semua salahku. Xiaobao, ibu bawa kamu pulang sekarang. Kau cari mati? Tuan Ye cukup angkat jari bisa menghancurkanmu. Kalau kau mau mati, jajah aku. Tuan Ye, ada masalah. Lu Zimeng sudah tahu semuanya. Dasar pengemis. Siapa izin kau ambil sisa makanan kami? Tante, aku tidak ambil sisa. Aku bantu kerja untuk paman. Umur berapa kau? Kerja apa? Bohong siapa? Sayang, dengar dulu. Sayang, dengar dulu. Anak ini membawa ayahnya yang sakit untuk mengemis. Aku kasihan lihat dia. Ingin biarkan dia bantu di sini. Jangan pukul anak itu. Hanya kamu yang baik hati. Dia bisa kerja apa? Aku tak mau rugi. Aku tak akan beri 1 sen pun padanya. Tak bayar uang, hanya kasih sisa makanan. Sisa makanan? Makanan sisa pun bisa dijual. Kenapa dia boleh makan? Pergi cepat. Hei, berhenti! Hei, berhenti! Berani mencuri uang? Aku pukul kau sampai mati. Sayang. Dengar penjelasanku. Uang ini aku yang kasih. Jangan pukul anak itu.
Kamu bohong siapa? Bukan keluarga. Kau kasih uang sebanyak ini? Jangan-jangan kau selingkuh di belakangku, lalu punya anak ini? Kamu, Baik, baik. Hari ini kita cerai. ini jangan asal bicara. Tante, uang ini Xiaobao yang curi. Maaf, Benar kau yang curi? Anak sialan. Lahir ada ibu, besar tak diurus. Pantas kau mengemis seumur hidup. Hari ini aku antar kau ke polisi. jangan Tante. Kalau Xiaobao tidak ada, tak ada yang rawat ayah. Tolong Tante, kasih kesempatan lagi. Masih kecil sudah mencuri, besar nanti tidak akan jadi orang baik. Ya, betul. Tante, kasih kesempatan lagi. Xiaobao, semua berhenti. Xiaobao, kamu terluka? Tante, Kamu siapa? Dia mencuri uangku. Urusanmu apa? Aku ibunya. Baguslah. Dia di tokoku makan minum gratis dan mencuri. Kamu harus bertanggung jawab. Cukup tanggung jawab ini. Tanggung jawab ini. Cukup. Pergi. Kamu tak berhak masuk. Pergi kau. Mulai hari ini, kamu dilarang masuk ke rumah keluarga lu. Pergi. terima kasih ya. Tante, Xiaobao, kamu panggil aku apa? Maafkan ibu yang salah. Ibu tidak akan lagi meragukanmu. Maafkan ibu. Linian, kalau kamu tinggalkan aku, kenapa bawa Xiaobao? Apa yang kau sembunyikan? Ayo, ibu antarmu ke rumah sakit. Tante, aku tahu kau bukan orang jahat. Terima kasih menampungku. Dokter, bagaimana kondisi Linian? Luka di kepalanya terlambat ditangani sudah terinfeksi. Kalian harus awasi baik-baik. Maaf ayah, Xiaobao tidak berguna. Tak bisa jaga ayah baik-baik. Xiaobao, bukan salahmu. Ini salah mama. Tapi kamu dan ayah, kenapa tidak di rumah sakit? Dia terluka parah begini. Kalau aku bilang ke mama bahwa pamannya orang jahat, apa mama akan percaya? Zilmang, aku dengar kau sudah menemukan putrimu. Ya, Xiaobao adalah putriku. Semua ini gara-gara keluarga Lin. Kalau tidak, aku sudah menemukannya lebih awal. Apa? Ah, bagus juga. Lebih cepat ketemu agar Xiaobao tak perlu menderita lagi. Xiaobao, mama minta maaf padamu. Mulai sekarang mama akan merawatmu dengan baik. Kamu ikut mama pulang ya. Kalau ayah, Ayah juga ikut kita. Zilmang, baru-baru ini kau bertengkar dengan paman lu. Kalau kau bawa mereka pulang sekarang, paman lu mungkin akan tidak senang. Lalu bagaimana? Ini semua salah ayahku. Karena dia, aku dan Xiaobao terpisah selama 5 tahun. Hanya ayahku yang bisa menyuap lembaga forensik di kota Yun. Agar laporan DNA itu palsu. Aku bahkan curiga keluarga Lin juga disuap oleh ayah. bukan Bu. Itu pamannya. Pamannya yang kasih uang ke paman. Xiaobao, mana mungkin? Jingran tak kenal keluargamu. Iya, Xiaobao bilang benar. Pamannya yang melemparkan ayah sampai ayah terluka. Zimeng, aku salah. Waktu itu aku usir Xiaobao dari keluarga lu. Sekarang dia pasti marah padaku. Ah, seharusnya aku tak datang. Ini bukan salahmu. Aku juga yang menyuruhmu begitu. Xiaobao, kamu salah paham. Paman dia pernah selamatkan nyawa ibu. Dia bukan orang jahat. Nanti jangan bicara begitu lagi, mengerti? Bukan. Keluarga pasien ranjang 7. Waktunya bayar biaya
Jingran, tolong jaga Xiaobao sebentar. Aku segera kembali. Baik, Ibu. Ibu, aku tak mau sama orang jahat. Xiaobao, Jingran adalah teman baik ibu. Dia bukan orang jahat. Pergilah, Zimeng. Aku yang jaga Xiaobao. Xiaobao biasanya penurut. Kenapa hari ini rewel begini? Pasti tadi ketakutan. Aku tak jaga dia dengan baik. Tenang, ibu cepat kembali. Ibu jangan pergi. Ibu, Kau masih hidup. Kok bandel banget. Masih berani bicara sembarangan. Kami akan segera menikah. Kau adalah hal yang paling dia sesali dilahirkan. Mana mungkin dia percaya padamu? kau bohong. Mama takkan menikah denganmu. Mama bilang mau membawaku pulang. Mama sayang Xiaobao. Lalu kenapa dia menyerahkanmu padaku? Kau sama seperti ayahmu. Seharusnya sudah mati. Seharusnya sudah mati di teras atap. Cukup, putriku sudah tiada. Kalian masih terus memperdayanya. Mama, Aku tak mau lihatmu lagi. Mama jangan pergi, Mama. Mama, Zemeng, aku dan Xiaobao sudah menunggumu lama. Zemeng, aku dan Xiaobao sudah menunggumu lama. Kalau bukan karena hal yang ayah lakukan, yang memisahkanku dari Xiaobao, mana mungkin Xiaobao jadi tidak merasa aman. Xiaobao, tenang saja. Mama akan jelaskan pada kakek. Akan menjemputmu pulang. Kau tunggu di sini sebentar ya. Mama bersumpah, mulai sekarang tak akan pernah lagi berpisah darimu. Xiaobao, kau mau pindahkan ayahmu ke rumah sakit lain. Mamamu akan segera menjemput kalian. Keluarga lu kaya dan berkuasa. Mereka akan merawat kalian dengan baik. Paman, ibu akan menikah lagi. Perutnya akan ada bayi baru. Ayah dan aku seharusnya tidak mengganggunya lagi. Paman, Xiaobao sudah punya uang. Xiaobao sendiri juga bisa menyembuhkan ayah. Uang di sini cukup untuk kalian seumur hidup. Kalau tahu diri, bawa Linian pergi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Jangan ganggu kami seumur hidup. Ibu, meskipun kamu tidak suka Xiaobao, tapi Xiaobao tetap berharap kamu bisa bahagia. Xiaobao akan membawa ayah pergi jauh-jauh. Tidak akan mengganggumu lagi. Zimeng, kamu yakin tidak mau aku temenin naik? Aku takut kamu dan paman lu bertengkar lagi. Tidak perlu. Dalam hal ini, ayah yang salah. Aku pasti akan menanyakan padanya. Kamu sudah bantu aku banyak. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih. Jangan sungkan. Kamu tahu, dari kecil sampai besar aku selalu mendengarkanmu. Aku mau terima telepon. Tenang, paman lu. Zimang tidak curiga padaku. Ini laporan DNA Xiaobao. Jingran sudah lama tahu dia anakku. Karena paman melempar ayah dari lantai atas, ayah jadi terluka. Dia sama seperti ayah, juga membohongiku. Apa yang Xiaobao katakan benar. Aku tak percaya anakku sendiri. Malah diperdaya orang luar hingga terombang-ambing. Kalau Ye Jingran yang menyuap keluarga Lin dan melukai Lin Yan, dia takkan tahu apa lagi yang akan dilakukannya. Jangan desak dia terlalu jauh. Paman lu, ayah dan anak ini akan segera lenyap. Takkan muncul lagi. Sudah kupikirkan lama. Anak itu aku bagaimanapun cucuku. Mungkin harus kutemui dulu sebelum memutuskan. Apa maksud orang tua ini? Jangan-jangan dia mau ingkar janji? Susah payah aku singkirkan mereka. Jangan biarkan mereka mendekati Zimeng lagi. Zimeng, ada urusan mendesak. Aku pulang dulu. Baik, hati-hati di jalan.
Asisten Shu, cepat ke rumah sakit. Jemput Linian dan Xiaobao. Jangan biarkan siapapun mendekat. Kau anak Linian. Kau anak Linian. Ya, kakek. Kakek kenal ayahku? Bukan sekadar kenal. Dia mencuri harta paling berhargaku. Hingga jatuh ke keadaan seperti ini. Semua akibat perbuatannya sendiri. Hari ini ku datangi untuk menagih hutangnya. Jangan sentuh ayahku. Bukan begitu, kakek. Ayahku takkan mencuri. Dia sedang sakit. Lepaskan ayahku ya. Xiaobao punya uang. Bisa kasih semua ke kakek. Anak ini dididik dengan baik oleh Linian. Sudahlah. Zimeng tak bisa lepas dari anaknya. Untuk apa aku menyusahkannya? Uang bukan masalah bagiku. Hutang Linian padaku takkan bisa dia bayar. Tapi, mengingat ibumu, aku bisa saja mengakui kau sebagai cucuku. Kau akan tinggal di keluarga lu. Kakek, Buang dia dari rumah sakit. Biarkan dia mati. jangan sentuh ayahku. Aku tak mau ke keluarga lu. Orang hina seperti dia tak pantas jadi ayahmu. Jika kau masih mengakuinya, kau akan kukirim ke luar negeri hingga kau tak bisa kembali selamanya. Paman lu, Anda sungguh akan menahan anak ini. Jangan lupa, dia anak Linian. Jika Anda menahannya, bagaimana Zimeng nanti bisa tenang menikah denganku? Karena anak ini, Zimeng dan aku sudah ada ganjalan. Jika aku halangi lagi pertemuan mereka, dia hanya akan membenciku. Kalian nanti akan punya anak sendiri. Jika kau keberatan, setelah menikah, tinggalkan saja anak ini di keluarga lu. Paman lu, aku sudah Sudah diputuskan. Tak usah bicara lagi. benar. Paman lu benar. Anak ini tak boleh tinggal lagi. Aku, orang tua ini, bekerja keras untukmu, melakukan segalanya. Kau perlakukan aku seperti ini. Zimeng milikku. Takkan ada yang merebutnya. Kau jangan macam-macam. Tua-tua pasti mati. Penerus keluarga lu adalah Zimeng, dan dia akan menikah denganku. 10 juta. Kau jadi pengawal seumur hidup, mana bisa dapat uang sebanyak ini? Bocah kecil. Sekarang giliranmu. Xiaobao, Linian, jangan sampai ada apa-apa. Jangan sentuh ayahku. Bocah kecil. Aku sudah kasih kau kesempatan. Sayang sekali. Si Mut ini nekat ikut campur. Jangan salahkan aku. Salahkan nasibmu yang sial. Berhenti. Ye Jingran, lepaskan putriku. Ayah, dokter, cepat panggil dokter. Zimeng, dengar penjelasanku. Ini, Ye Jingran, aku sangat percaya padamu. Kenapa kau menyakiti keluargaku? aku terlalu terburu-buru sampai melukai paman lu. Tapi ini semua untuk kebaikan keluarga lu. Kalau orang luar tahu penerus keluarga lu melahirkan anak untuk si Imut ini, nama baik keluarga lu akan hancur. Kau tak berhak menghina suami dan anakku. Ye Jingran, luka yang mereka terima akan kubalas 100 kali lipat. Untuk mereka, kau mau bermusuhan denganku? Kita kenal lebih dari 20 tahun. Dia cuma tukang antar makanan. Kau melahirkan untuknya. Lalu aku apa? Apa katamu? Apa katamu? Aku selalu menunggumu. Kenapa kau tak pernah melihatku? Padahal aku yang suka duluan. Akulah. Kau ini gila. Sukamu itu tak ada artinya. Pengawal, bawa dia pulang ke keluarga ya. Masalah ini tak akan kubiarkan. Aku akan minta pertanggungjawaban keluarga ya. Bawa pergi. Zimeng, Xiaobao, kamu tidak apa-apa. Coba mama lihat. Xiaobao, kamu tidak mau mama lagi? Ayo, mama ajak kamu pulang. Direktur, kata dokter, tuan lu hanya luka ringan. Kondisi Linian juga cukup stabil.
Tapi sulit baginya untuk sadar. Coba Anda dan anak kecil sering ajak dia bicara. Mungkin akan terjadi keajaiban. Ayah masih belum mau cerita tentang masa lalu. Linian, kenapa kau bawa anak kita pergi diam-diam? Selama ini apa yang kau alami? Showboat, mengantuk? Mama antar kamu tidur ya. Kamar yang dulu pernah kau tempati. Itu Mama siapkan untukmu. Ayo tidur. Kamar ini aku hias sendiri untuk putriku. Kau tak berhak masuk. Pergi. Mulai hari ini kau dilarang mendekati keluarga lu. Pergi. Pergi. Terima kasih, Tante. Aku tak mau ke sana. Boleh tidur sama ayah. Baik. Ini salahku. Aku yang mendorong putriku pergi. Ayah. 5 tahun lalu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ayah tak mau cerita padaku? Ayah tahu Xiaobao memanggilku tante. Dia tak mau mengakuiku lagi. Dulu aku yang menyuruh Linian membawa anak itu pergi. Kupikir kau bisa cepat melupakan mereka. Aku Video itu adalah untuk membuatmu putus asa. Kupaksa Linian merekamnya. Dia tak bersalah padamu. Sayang, ikut denganku membuatmu menderita. Nanti aku akan cari uang agar kau dan bayi hidup bahagia. jadi dia tak bohong padaku. Kau yang mengusirnya. Memisahkan keluarga kami. Putriku, aku hanya ingin kau pulang. Ayah. Lalu putriku bagaimana? Aku tak bisa memaafkanmu. Suamiku, selama ini kukira kau yang bersalah. Aku yang salah. Sudah bangun ibu buatkan kue. Coba cicipi. Kalau tak suka tak apa. Bisa buat yang lain. Bukan tak suka, karena kue terlalu mahal. Setiap ayah belikan kue ulang tahun untuk Xiaobao harus lembur sampai larut. Xiaobao jadi tak suka makan kue lagi. 5 tahun ini, Xiaobao dan Linian hidup seperti ini. Xiaobao jangan takut. Ibu di sini. Nanti ayah tak perlu bersusah payah lagi. Xiaobao juga bisa makan apapun yang mau. Manis sekali. Ini kan rasa masakan ibu. Xiaobao sangat suka. Tapi ibu percaya orang jahat. Tak mau Xiaobao. Haruskah Xiaobao memaafkannya? Sayang, kau dengar? Xiaobao begitu patuh, diajarimu jadi pengertian. Dokter bilang, kau bisa mendengar. Nanti setiap hari aku akan berbicara di telingamu sampai kau bangun dan melihatnya sendiri. Beri aku juga kesempatan menebus salah. Boleh? Ayah sangat cinta ibu. Kalau ibu bisa bangunkannya, Xiaobao maafkan ibu. Ayah kau sadar. Linian, Xiaobao. Cimeng. Ini mimpiku. Bukan, ayah, ini bukan mimpi. Ayah Xiaobao rindu sekali. sayang, aku tahu semuanya. Aku tahu betapa sulitnya 5 tahun ini bagimu. Bagaimana kau tahu? Maafkan aku. Aku hanya harap kau dan Xiaobao maafkan aku. 5 tahun ini aku salah tuduhmu. Aku tak salahkanmu. Aku sendiri yang tak becus. Aku tak peduli. Kita sekeluarga jangan pernah berpisah lagi. Setuju? Baik, aku janji. Aku tidak setuju. Zimeng ya, kau adalah penerus grup lu. Masa depanmu cerah. Pria ini
Mana pantas untuk keluarga lo? Mana pantas untukmu? Aku bisa mengizinkanmu menyimpan anak ini. Tapi jika kau bersikeras bersama Linian ini, aku tidak akan mengakui kau sebagai anakku. Ayah, demi keluarga lu, ayah memaksaku berpisah dengan Linian selama 5 tahun. Kali ini aku tidak akan menyerah lagi. Jika ayah masih menghalangiku, aku akan meninggalkan keluarga lu. Berani kau pergi, aku patahkan kakimu. Tuan Lu. Kakek, jangan pukul mama. Hah. Demi si anak, hari ini ku biarin kalian. Tapi urusan kalian, aku tetap tidak setuju. Xiaobao, akhirnya kau panggil aku mama. Kau sudah maafkan mama, kan? 5 tahun lalu, ayah yang mengusirmu. Kali ini aku takkan menyerah lagi. Bagiku, perusahaan bukan apa-apa. Hanya kau dan Xiaobao yang paling penting. Kita sekeluarga jangan pernah berpisah lagi. Setuju? Baik. Kau terbaring lama. Dokter bilang kakimu perlu rehabilitasi agar bisa jalan. Aku antar kau ke rumah sakit. Aku jawab telepon dulu. Ada apa? Direktur, pagi tadi Ye Jingran datang ke perusahaan. Dia bawa hadiah permintaan maaf. Meski Zimeng tak peduli, aku tak boleh menyusahkan dia. Kamu si sampah ini. Berani mengincar. Putri keluarga luku. Tuan Lu, aku tahu, aku kalah dari Zimeng. Tapi hatiku tulus padanya. Aku bersumpah. Aku janji baik padanya. Asal Anda setuju, kita bersama. Di kehidupan nanti. Aku rela melayanimu. Sampah. Keluarga lu berbisnis ratusan tahun. Besar tak terbayangkan. Zimeng. Keluarga luku. Masa depan. Kepala keluarga. Lihat rupamu ini. Kamu layak untuknya? Kamu ngapain? Kamu baik? Aku baik. Aku tak sengaja jatuh. Tuan Lu mau menolongku. Tuan Nona, Tuan Muda Ye tiba. Kamu ada tamu. Aku pulang dulu. Zemeng, kita besar bersama. Kamu karena hal ini. Putus hubungan denganku. Kamu tega. Ini belum cukup? Kamu sakiti keluargaku, suamiku dan anakku. Dalam hidupku, penyesalan terbesar. Mengenalmu. Kenapa? Kita besar bersama sejak kecil. Kita selevel dan sahabat masa kecil. Linian hanyalah sampah miskin. Dia tak punya apa untukmu. Cukup. Aku tak mau. Dengan kau hina Linian. Pergi. Zemeng, Bangsat, pergi cepat. Zimeng akan jadi kepala keluarga. Lihatlah rupamu. Kamu juga layak untuknya. Linian cuma orang miskin yang manis tak punya apa-apa. Tak bisa kasih apa-apa ke kamu. Bayinya selamat, tapi ibunya terkejut, pendarahan hebat, butuh biaya operasi 200.000. Cepat bayar dulu. 200.000. Mereka benar. Aku memang tak bisa kasih apa-apa ke Zimeng. Orang yang paling tak pantas dia kenal adalah aku. Xiaobao masih tidur siang. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Pulang cepet ya. Nanti kita masih bisa teman dia makan malam. Malam ini kita belikan hadiah untuknya. Dulu aku nggak sempat rayain ulang tahunnya. Sekarang kita ganti rayain. Oke. Wah, kue ulang tahunnya besar banget. Ayah, ibu, kue ini buat Xiaobao. Ini buatan tangan ibumu loh. Hore, makasih ibu. Coba tiup lilinnya. Aku harap ayah ibu selalu temani Xiaobao. Selamat ulang tahun sayang. Ayo kita bertiga belum pernah foto bersama sayang. 3, 2, 1. Zimeng, maafin aku ya.
Aku nggak sebaik yang kamu kira. Bersama aku cuma bikin kamu susah. Aku nggak boleh egois. Xiaobao lebih baik ikut kamu. Linian, 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 kok kamu pergi? Tega ninggalin aku? Ibu, ibu kenapa? Apa yang sakit? Ayah di mana? Ibu baik-baik saja. Sayang, ibu janji padamu akan cari ayah pulang. Pesanannya. Ini tempat Lu Jiming kerja. Entah, Xiaobao bagaimana? Lihat, direktur dan nona kecil datang. Direktur sayang sekali pada putrinya. Baju nona kecil ini, harganya pasti jutaan. Katanya sopir keluarga lu. Dipuji nona kecil beberapa kata. Direktur langsung naikkan. Gaji 30.000. Mulai sekarang kita harus menjilat nona kecil. Jimeng merawat Xiaobao dengan baik. Ternyata keputusanku benar. Tapi aku juga dengar, suami direktur kabur. Dicari 3 bulan, tidak ketemu. Entah apa pikirannya, sampai tega tinggalkan putri orang terkaya. Sayang, ini gedung Mama. Nanti kamu besar, semua ini milikmu. Xiaobao kenapa? Kenapa murung? Mama, aku tidak mau gedung. Aku ingin ayah. Mama, kenapa ayah tidak mau Xiaobao? Xiaobao kan penurut. Linian, kau tega tinggalkan aku dan Xiaobao. Bagaimana bisa? Linian, berdiri. Linian. 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 Maaf, saya salah orang. Mama, papa di mana? Mama yang salah lihat Xiaobao, anak baik kakak Shu antar kamu ketika Jimeng, jangan cari aku lagi ya. Asal kamu dan Xiaobao baik-baik. Aku sudah senang. Nona kecil. Sebentar direktur akan jemput nona. Ajak nona beli baju cantik. Saya ke mobil dulu. Ambilkan makanan untuk nona. Nona kecil. Nona kecil. Direktur. Nona kecil. Hilang. apa? Cari sekarang. Siapa yang bawa Xiaobao? Linian, putrimu ada di tanganku, Ya Jingran, bocah kecil. Tinggal 1 menit. Kalau Linian tidak datang, kau akan kulempar. Jahat, aku tidak takut. Mama papa akan menyelamatkanku. Ibumu saja tidak tahu kau di mana. Ayahmu lebih tidak berguna. Kalau dia datang, biar dia datang tapi tak pulang. Waktu itu kalian bisa lolos cuma untung. Sekarang kita lihat apakah kalian masih seberuntung itu. Kau mau
celakai ayahku? Hah, Ayah, jangan datang. Jangan datang. Berhenti. Ayah. jangan bergerak. Ye Jingran, yang kau cari itu aku. Lepaskan Xiaobao. Linian, kau pikir kau siapa sampai bisa menawar denganku? Bisa ku lepaskan dia. Berlutut dan minta padaku. Ku mohon, lepaskan Xiaobao. Apapun akan kulakukan. Bagus. Apa? Semua mau ya? Baik. Lumpuhkan tanganmu sendiri. Hentikan. Ya Jingran, apa yang kau lakukan? Zemeng, kau tak tahu yang kuinginkan. Yang kuinginkan adalah kau. Perkawinan antara keluarga Lu dan Ye. Kita seharusnya cocok, tapi malah jadi musuh. Semua karena mereka. Ku ingin mereka mati mengenaskan. Jangan bergerak, polisi. Kau berani memanggil polisi? Kamu jahat. Xiaobao, Ayah, ibu. Kau diduga melakukan penculikan, penganiayaan disengaja, membahayakan nyawa orang lain. Ikut kami. Xiaobao, kau baik-baik saja? Kau tidak apa-apa? Kita takkan terpisah lagi. Mulai sekarang keluarga kita akan bersama selamanya. Kurasa rumah ini lebih nyaman. Ayo kita pindah ke sini. Semua ikut kata istri. Cimeng, menikahlah denganku. Masih mau? Ayah, ibu. Dan aku juga. Ayolah.